Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi, bank daerah dan bank sekunder. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga Agro, keempat BBYB, kelima Maya, keenam BBKP, ketujuh PNBS, ke-8 PNAF, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNI. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 560, terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya BJTM di distribusi tipis. Langsung saja katanya BJTM kemana? Sideways. Kalaupun turun nggak dalam lagi. Palingan 4% lagi. Ya. Saatnya Bapak Ibu kumpulin. Bagi Bapak Ibu yang di Jawa Timur punya tabungan di BJTM dan minat saham BJTM, sekarang saatnya Bapak Ibu kumpulin untuk disimpan sampai akhir tahun. Maksimal turunannya itu 540 aja, maksimal, atau 535 itu. Kumpulin dari harga sekarang. Jadi kalaupun turun nggak dalam lagi nih. Bahkan kemungkinan besar dia itu sideways. Kalaupun turun-turun dikit terus naik, ya. Menarik gak masih BJTM? BJTM menaik kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Ditarik garis, ini dia mematahkan trend trend. Wajar. Kenapa? Karena dia dalam akan pembentukan pola cup and handle. Jadi seperti ini, dia harus mematahkan trend line uptrend. Jadi baru dia membentuk lagi shoulder sebelahnya ini. Seperti ini ya. Jadi akhir tahun lewat 600. Targetnya akhir tahun nutup gap dividennya tahun ini di 680-700. Mudah-mudahan sampai 10-15% sangat mungkin di BJTM kalau ekonomi membaik nanti. Ya, itu aja. Saatnya Bapak Ibu kumpulin sampai pokoknya rebeli 560-540 tuh area beli BJTM. Itu aja. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 965 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ketikanya BJBR gak dalam lagi turunannya 2,5% lagi. Saatnya kumpulin, gak perlu nunggu nawar di 940, 965 juga boleh. Ya, kalau saya lihat gak akan turun dalam lagi. Disclaimer, mudah-mudahan sesuai analisa 940. Jadi dari harga sekarang maksimal 3% lah dia turun. Gak nyampe 3%. Ya, saatnya kumpulin sebelum dia tembus 1100. Dari harga sekarang ke 1100 itu aja udah 13%. Kalau dikasih di November, Desember 13% itu ideal gak? Ideal. Jangan Bapak Ibu melihat saham yang lain bisa ngasih 13% sehari atau sebulan, 10 hari. Ya, sesuaikan sahamnya. Kalau Bapak Ibu minat BJBR ya segitu. Jangan berharap Bapak Ibu profit di akhir bulan nih 20-30%. Kecuali tiba-tiba ada sentimen, news atau apapun ya bisa. Itu ya untuk BJBR saat ini. Lanjut. Agro yang ditutup di harga 262 menguat 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Agro ada akumulasi. Tuh. Langsung saja keteknikannya Agro turun ya. Tapi nggak dalam. 220 kecil kemungkinan. Kemungkinan besar untuk Agro itu ini ya, kalau ditarik trendline semenjak Juli 2023 itu dia retest saja. Jadi sedikit lagi turun. Paling maksimal 246. Jadi nggak dalam lagi ya. Kita gambar ulang nih. Trendline downtrendnya ditarik semenjak ini nih bisa. Nah, kalau trendline downtrend ini jadi kalau nanti Agro nih tembus 300, kita lihat di kapan dia tembus. Siap-siap uptrend akhir tahun persimpangan jalan. Saya sering sebutnya itu persimpangan jalan. Ya tergantung Bapak Ibu apapun menyebutnya silahkan. 350. Minimal 350. 360. Ya. Nih. Jadi kalaupun beli harga sekarang. Potensial set 30%an lumayan. Ya. Dan supportnya di mana nih? Untuk Agro. Agro nggak akan turun dalam lagi kemungkinan besar ya. Maksimal 240. Kalau ke 220 nggak akan. Kemungkinan disclaimer ya. Kalau pandangan saya nggak terlalu jauh lagi. Kemungkinan besar kalaupun koreksi ya udah koreksi. Atau jelek-jeleknya ya udahlah kita batasin toleransi sampai ya average down sekali lagi aja lah. Maksimal Bapak Ibu average down sekali lagi. Kalau misalnya beli di harga 260, ini nggak perlu average down di 240. Kalau dia jebol baru average down. Itu aja ya. Targetnya kalau jalan, kalau udah selesai ISG koreksi minimal 300. Dari harga sekarang ke 300 itu kan lumayan 10% apa? 13%. Udah siap, mantap. Ya, tinggal kita lihat update selanjutnya. Agro. Lanjut.
BBYB yang ditutup di harga 260 menguat 2,36%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBYB di distribusi. BBYB 220 sih enggak. Tapi ya jelek-jeleknya kita pakai 220 aja ya. Jangan terlalu optimis juga. Siapa tahu malah kempes. Tapi dengan kondisi seperti ini ya bisa aja dia turun. Tapi nggak dalam lah ya. Nih 13%. Keterlaluan sih kalau 13% ya. Kalau pandangan saya nih 230, 240 lah. Nggak akan sampai low rendahnya ini aja nih. Low-nya di Agustus 2024 itu aja maksimal. Kenapa saya bilang maksimal? Ini Bapak Ibu perhatikan. Trendline downtrend dari Maret 2024. Nah, itu aja yang di retestnya. Berarti nggak akan turun jauh. Mudah-mudahan sesuai skenario nggak akan turun di bawah 230. Jadi kalaupun turun maksimal 10% lagi. Kumpulin ya. Neckline-nya resisten kuatnya itu 300. Sama aja pakai 300 angka genap. Walaupun ada offset 320 bisa juga ya. 320 lah. Biar lebih konfirmasi ya. 320 tembus gas. Kemana arahnya? Ke atas. Kenapa berani bilang potensi besar ke atas? Kenapa ini sideways? Sideways untuk naik. Apa yang menjadi pertimbangannya untuk saham-saham Indonesia ini tiba-tiba crash di 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan? Kecuali ada sentimen dari luar, penyakit atau apapun ya mungkin. Tapi kalau dari dalam negeri kemungkinan aman ya. Jadi saatnya bangkit. Tapi ya perlu waktu. Itu aja untuk BBYB. Maya yang ditutup DG 220 menguat 1,85%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Maya diakumulasi. Maya ini juga percaya aja sama GCG-nya, sama pemiliknya, ownernya. Tapi ya oke lah. BBYB kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, kalau dia gagal bertahan di atas 216, pertimbangkan stop loss saja dulu minggu ini. Tapi kalau dia besok jalan rebound 35 sampai 5%, ada potensi serius. Ya, kita lihat besok. Maya, lanjut. BBKP yang ditutup di harga 63 menguat 5%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya BBKP ada akumulasi. Lanjut. Waduh, BBKP kalau saya lihat sih belum. Kenapa belum? Bapak Ibu perhatikan, bukannya nggak pasti, tapi agak rawan. Kenapa agak rawan? Apa yang menyebabkan agak rawan? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Walaupun belum pasti ya. Bapak Ibu perhatikan, saat dia jebol 6364 itu dengan volume besar. Tapi bisa jadi ya mungkin kemarin itu ya dibuang dulu, hari ini di cover. Tapi yang menjadi permasalahannya dia cover belinya volumenya sangat tipis. Jadi masih rawan nih. Tapi nggak jauh lagi turunannya. Maksimal dia turun 56. Jadi 10% aja. Udah kalau Bapak Ibu yakin dengan BBKP walaupun dametanya masih belum oke, saatnya Bapak Ibu kumpulin. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman, tunggu ISG uptrend dan BBKP tembus EMA 200-nya tembus 70 baru entry. Kenapa? Karena nggak mungkin juga dia cuma naik ke 80, 88, paling nggak dia naik ke persimpangan jalannya ini 100. Ini pola cup and handle kalau tembus 70 itu 100 targetnya. Jadi kalaupun beli atas ini sebenarnya nggak masalah. Ada potensi gain di 25 sampai 30%. Kalau misalnya di pertengahan Oktober atau awal November dia baru tembus 70, berarti 2 bulan aja Bapak Ibu dapat gain mudah-mudahan 30%. Memang kalau beli sekarang Bapak Ibu gainnya lebih besar. Siap nggak? Kalau Bapak Ibu siap misalnya gagal bertahan di atas 55 stop loss dulu, siap nggak? Atau nggak usah pakai stop loss, cacing-cacing naga-naga, hot aja selama masih loss, siap nggak? Kalau siap dan yakin ya, kalau nggak mau nunggu di atas, sekarang saatnya beli. Ya, itu. Tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk membeli. Keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Itu aja untuk BBKP. Lanjut, ada PNBS yang ditutup menguat 3,7%, kagak 55. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sepanjangnya PNBS diakumulasi. Langsung saja ketikanya PNBS. Nah, PNBS ini mau bangkit volume besar. Ya, kita lihat besok. Ya, kalau dia kuat masih minggu depan bisa 60 nih. Bisa kencang. Mudah-mudahan nggak false lagi ya. Kita lihatlah 56 tembus ke besok. 60 arahnya. Minimalnya.
Ya 1 minggu ke depan. Besok terakhir minggu depan. Jadi itu untuk PNBS. Lanjut PNLF yang ditutup di harga 448 menguat 9,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker semuanya PNLF ada distribusi. Dia ditarik naik tapi ada buangan. Dan yang narik kemungkinan nih MGZP. Dan di harga mereka punya harga 433 419. PNLF wah bangkit ya. False breakdown. Ini aman gak kalau kayak gini? Aman harusnya. Berarti supportnya masih bisa dipakai berapa? 420. Kalau dia gagal lagi udah sangat mungkin. Kalau ke 350 sih enggak lagi lah. Maksimal ya kita turunin sedikit aja nih. Maksimal kalau dia false break harusnya ini confirm. Kalau ini sinyal uptrend harusnya dia nggak turun lagi di bawah 420. Kalau dia turun ke 420 berarti masih akan sideways. Tapi nggak jauh turunannya. 388. Kumpulin dulu ya. Kalau saya lihat NLF nge-base untuk continuous pattern. Targetnya Bapak Ibu bisa tarik swing low swing high dengan Fibonacci retracement. Ini saya tengahin biar Bapak Ibu lihat. Targetnya 480. Ini nggak usah 480, 500 langsung perubahan praksi harga tren jangka pendeknya. Dan jangka panjangnya berapa nih? Kalau akhir tahun mudah-mudahan bisa sampai 600. Kita doakan aja biar Bapak Ibu yang profit juga nyaman. Ya, untuk PNLF. Lanjut. PNBN yang ditutup menguat 13,63% ke harga 1.750. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PNBN ada akumulasi. Langsung saja ketinggiannya PNBN luar biasa nih. Ya, ditarik naik lagi. Follow besar. Ini sih serius naik. Udah nih, udah selesai sepertinya. ISG nggak akan koreksi dalam lagi. Tapi mudah-mudahan lah. Ini counter nih. Counter ISG ya. Tapi ya kita nggak tahu. Kan ada saham setelah naik besoknya tiba-tiba merah dalam. Coba lihat tadi broker summary-nya seperti apa nih. Akum. Nah, ini paling males ya. Kalau MG top buyer itu biasanya besokannya merah. Tapi kita nggak tahu seperti sekarang ya. MG punya harga di 1693. Ini aja Bapak Ibu ya. Kalau dia turun ke 1650 sikat aja tuh. 1600 1650. Turun ke dalam nggak akan turun lagi ke 1400. Tutup aja nih. Udah nggak. Maksimal 1500 kalaupun turun. Ya. Jadi saat ini targetnya masih sama 2000 akhir tahun untuk PNBN. Lanjut Penin yang ditutup di 1035 menguat 10%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Penin ada akumulasi. Penin saat ini waduh bagus. Sideways sesuai gambaran. Dia mantul dari EMA 200-nya. Selamat bagi Bapak Ibu yang beli. Jadi kemana udah sinyal uptrend sampai akhir tahun. Palingan ngebest lagi. Nggak akan turun di bawah 920 lagi. Kalaupun ternyata gagal nih turun lagi, udah ngebest, tetap akan naik. Akhir tahun targetnya bisa hitung dari swing low ke swing high. Seperti ini, lumayan. Kalau dibawa ke 1230 berarti 20%. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high terpanjangnya ini, bukan terpanjang ya, terbarunya. Sama 1200 nih minimal. Nih, sama nih. Ya minimal udah lumayan kalau dikasih 20%. Ya, nggak usah akhir tahun. Sebulan ke depan lah sampai November kita lihat. Ya, untuk Penin. Itu aja menarik untuk Penin. Saham terakhir. Lanjut, Cepin yang ditutup di 426 menguat 1,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cepin di distribusi. Cepin yang belum naik banyak. Nih, kalau Bapak Ibu berminat. Ini sahamnya Pak LKH. Mudah-mudahan besok jalan. Ya, ini dia sideways dan volume hari ini meningkat. MACD bagaimana? MACD-nya Golden Cross, bandar detektor stock bid juga akumulasi, ya. Udah nih ke atas. Besok lanjut, ya. Itu aja. Saham terakhir ada BNII yang ditutup Dega 226 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BNII ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tengahnya BNII nggak dalam lagi turunannya. 210 nggak. Tutup. Sudah kelihatan. Kenapa saya bilang kelihatan? Double bottomnya akan dijaga. Bukan ke double bottom apa nih? Ascending triangle bisa. Atau pola bisa dibilang cup and handle bisa. Neckline-nya 220. Ke situ aja dan siap-siap rebound. Target rebound atau seminggu ke depan kalaupun nggak mampu uptrend dia ngebase 220 sampai 240. Lumayan 20 poin berarti sekitar 6%.
Pokoknya Bapak Ibu entry aja disclaimer, tapi ya 20 stop loss di bawah itu mungkin 214 ya 3% buang aja untuk BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bernet trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.